Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Pemirsa, omset penjualan dan laba merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua perusahaan. Jika omset turun, laba pun ikut turun. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi bukanlah sebuah hal yang bisa serta-merta datang tanpa usaha. Tentu ada langkah-langkah yang harus diambil sebagai konsekuensi dari target perusahaan untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi. Cara yang harus ditempuh sebenarnya adalah hal dasar yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang pelaku usaha demi mempertahankan kelangsungan. Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Pemirsa, omset penjualan dan laba merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua perusahaan. Jika omset turun, laba pun ikut turun. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi bukanlah sebuah hal yang bisa serta-merta datang tanpa usaha. Tentu ada langkah-langkah yang harus diambil sebagai konsekuensi dari target perusahaan untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi. Cara yang harus ditempuh sebenarnya adalah hal dasar yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang pelaku usaha demi mempertahankan kelangsungan usaha. Dan berikut sejumlah tips untuk meningkatkan omset usaha Anda. Pemirsa, omset penjualan dan laba merupakan hasil akhir yang ingin dicapai semua perusahaan. Lantas bagaimana strategi untuk meningkatkan omset usaha ini? Untuk membahas hal itu kita akan menyapa Bapak Radityo Fajar Arianto yang berada di studio UPH Karawaci. Beliau adalah Area of Excellence International Business Universitas Pelita Harapan. Meningkatkan ya daily revenue atau penjualan harian. Tadi sudah disebutkan di pemaparan di TV tadi, branding dengan marketing itu adalah suatu keharusan. Ya, mungkin hal ini sudah sangat dipahami oleh retailer-retailer yang sangat besar, tapi untuk UKM mungkin ini perlu banyak belajar dalam arti jangan menjalankan bisnis hanya dengan cara-cara tradisional gitu, atau kita cepat puas diri karena penjualan kita, keseharian kita bagus. Kenapa? Karena kompetisinya luar biasa. Sekarang kompetisinya bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Jadi kembali lagi ke branding dengan promosi. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan untuk para pengusaha-pengusaha kecil, yaitu adalah bagaimana kita meng-create suatu buzz ya kita bilangnya kalau di marketing itu, atau keramaian. Nah, misalkan tadi disebutkan Tanah Abang misalnya. Tanah Abang itu memang sudah secara tradisional, sudah dari zaman dahulu kala selalu ramai. Kita melihat bahwa Tanah Abang itu adalah suatu pasar yang sangat penuh misalnya. Dan para pemainnya atau harganya juga ditawarkan sangat rendah lah, kita bisa katakan sangat affordable. Nah, banyak orang ke Tanah Abang itu sangat senang, tapi ada beberapa hal yang kelihatannya bisa ditingkatkan di sana. Misalnya dari desain toko, ya. Kalau kita ke Tanah Abang itu seperti semuanya itu padat gitu ya. Kita nggak bisa enjoy untuk belanja. Kita coba bandingkan ke retailer-retailer besar. Itu mereka sangat mendesain space dan segala macamnya. Ya memang ini bukan merupakan hal yang mungkin dari UKM tidak banyak pilihan, tapi mungkin dari pengelola Tanah Abang bisa dilihat gitu ya, atau
yang lain-lain, misalnya seperti ITC dan lain-lain, itu bisa ditingkatkan pelayanan kepada customer-nya. Baik, Pak Radit, tadi Anda bilang bahwa bagaimana caranya salah satu adalah meningkatkan mutu layanan, kemudian juga mempercantik begitu ya toko atau offline store-nya. Nah, kondisinya di sini kadang-kadang offline store justru kalah saing dengan toko-toko digital yang bisa kita dapatkan ketika kita mengakses sosial media begitu. Dari catatan Anda, apakah pelaku usaha dari offline store ini perlu melakukan strategic framework partnership dengan para pelaku digital atau mengembangkannya secara digital juga? Iya, kalau kita lihat dari beberapa data statistik ya, research yang masuk, sebenarnya masyarakat Indonesia ini masih di dalam status transisi gitu, bukan sepenuhnya kita percaya kepada perdagangan online. Nah, ini sebenarnya sebagai suatu opportunity atau kesempatan bagi para pengusaha retailer offline untuk melihat dan mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam dunia online nantinya. Ya. Kalau perdagangannya sekitar 20-30% orang sudah menggunakan online, dan in the future atau di masa depan akan lebih banyak lagi. Nah, di sini adalah waktu yang paling tepat buat para retailer yang offline untuk berpartner dan mempelajari kira-kira ada opportunity tidak di bidang online. Misalnya saja sekarang masyarakat sudah dipaksa ya. Kita lihat misalnya pembayaran tol dari cash sekarang dalam beberapa bulan lagi akan menjadi e-money misalnya, atau cashless ya, atau tanpa cash gitu, pakai kartu. Nah, ini selain bank, sebenarnya banyak penyedia-penyedia layanan pembayaran dengan tujuan untuk memudahkan customer dalam membeli ya, atau mempercepat waktu customer itu untuk membeli. Nah, ini bisa dilihat sebagai peluang yang baik bagi para retailer. Bagaimana cara memanfaatkannya? Intinya sih mempermudah masyarakat, customer yang daya belinya kemarin dikatakan sangat atau dikatakan rendah, tapi ternyata tidak juga begitu. Malah mereka ini sekarang menabung uangnya di bank gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya mereka ini menarik customer untuk melakukan pembelian? Salah satu caranya adalah dengan mempermudah cara pembayaran mereka gitu. Pak Radit, berarti salah satu strateginya adalah bagaimana kita bisa mempermudah para konsumen untuk bisa berbelanja di tempat kita. Tapi ada beberapa hal yang juga menjadi kekhawatiran para pelaku usaha ini adalah terkait dengan persaingan usaha yang terjadi dari sisi toko offline store dan juga sisi pelaku usaha yang ada di digital sendiri. Ini bagaimana pandangan Anda terhadap hal ini? Iya, sebenarnya para pelaku retailer ini harus mempersiapkan diri ya. Memang tantangannya dengan online ini atau banyaknya persaingan dari sisi online ini adalah bagaimana bisnis proses dari suatu retailer. Jadi kalau dilihat risikonya, kenapa kok retailer ini lebih lemah daripada online, karena mereka itu harus menyediakan tempat, mereka harus menyediakan visual merchandising ya, atau mereka harus mendekor toko mereka, dan itu semua membutuhkan biaya. Jadi kalau toko offline itu harus bersaing dari sisi harga, ini sangat sulit untuk bersaing ke depannya. Oleh karena itu perlu toko-toko offline ini untuk melihat opportunity yang lain. Customer itu sebenarnya bukan hanya beli barang, tetapi dia itu kepingin mengalami suatu experience yang baru, yang menarik ya, yang dia bisa ceritakan ke tempat yang lain gitu. Nah, misalnya saya pernah masuk ke dalam satu toko retailer ya, saya membeli suatu barang, kebetulan barangnya habis begitu, lalu saya sangat butuh barang tersebut, sudah direferensikan ke toko yang lain, saya datang ke sana, spend my time, my energy begitu. Mereka memang habis gitu. Ada
satu display, tapi mereka nggak mau jual display itu, ya. Nah, saya bertanya, ini toko atau museum gitu? Anda punya display, tapi Anda nggak bisa jual gitu, dan Anda tidak punya suatu sistem yang melihat apakah barang yang saya mau itu di toko lain ada atau enggak gitu. Nah ini padahal saya sudah willing untuk pay money gitu, saya sudah memiliki uang yang saya memang akan spend di situ, tetapi tokonya sendiri tidak mau jual barang ke saya gara-gara masalah display gitu. Dan dia juga tidak punya akses ke toko yang lain untuk melihat apakah ada persediaan di sana. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri gitu ya. Jadi menurut saya ya salah toko ini sendiri kenapa dia nggak bisa berjualan padahal ada customer yang willing to pay their product begitu. Baik Pak Radit, saya sudah menangkap poinnya dari Anda bahwa selain produk yang baik, new experience atau pengalaman berbelanja adalah salah satu fokus untuk kita bisa menaikkan omset penjualan. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Market Corner.